A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah pendidikan dalam pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Mukimin SPDI MPD. Poin A. Setiap individu adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan. Mendidik pada dasarnya ada pada orang tua, namun karena beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh orang tuanya dari masing-masing anak didik, maka tugas ini kemudian diamanatkan kepada pendidik di madrasah atau sekolah, masjid, musholah, dan lembaga pendidikan lainnya. Meskipun istilah pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan, pada hakikatnya keduanya bisa dipisahkan secara dikotomis, sebab pada kenyataannya pendidikan dan pengajaran selalu ada keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Seorang pendidik dalam proses belajar mengajar secara otomatis terlibat dalam proses pengajaran, dan demikian seorang pengajar pada melakukan proses pembelajaran juga harus menjaga moral dan keteladanan dan bagi peserta didiknya. Saat pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam, yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Nabi Muhammad SAW, 3. Guru, 4. Orang tua. Poin B. Pendidikan pertama adalah keluarga. Pendidikan terbaik bukanlah sekolah, bukanlah madrasah, bukanlah pondok pesantren, dan bukan pula perguruan tinggi, tetapi pendidikan terbaik adalah keluarga. Ketika seorang anak berada di tengah-tengah kehidupan keluarga dan teman-teman yang baik, maka ia akan baik, begitupun sebaliknya, karena anak-anak berada dalam fase dipengaruhi, dan yang paling berpengaruh adalah lingkungan di mana ia tumbuh. Keluarga merupakan taman pendidikan pertama, terpenting, dan terdekat yang bisa dinikmati oleh seorang anak, di mana pendidikan yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan seorang anak adalah orang tua, dan ini merupakan ketetapan secara kodrati, karena bagaimanapun mereka telah ditakdirkan untuk menjadi orang tua dari anak yang dilahirkannya. B. Amanah atau bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan amanah adalah seorang pendidik senantiasa menjaga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, dan juga memerintah anak-anak melaksanakan hal tersebut selalu konsisten dengan syariat bagi dari segi bentuk luar dan dalam, sehingga menjadi teladan di dalam keluarganya dan di masyarakat. C. Kuat. Hal ini bersifat umum baik dari segi fisik, mental, dan akal. Kebanyakan orang tua sangat mudah
dalam mendidik anak-anak mereka di tahun-tahun pertama, yaitu ketika usia anak-anak masih kanak-kanak. Hal tersebut dikarenakan pribadi orang tua lebih besar dari pribadi anak-anak mereka. Adil. Seorang pendidik haruslah memiliki sifat yang adil, yaitu tidak membeda-bedakan anak-anak tersebut. Semua anak-anak itu harus diperlakukan yang sama. Berkeinginan besar. Berkeinginan yang besar adalah sebagai pendidik harus mampu mengolah potensi diri dan mengembangkannya secara mandiri untuk menatap masa depan gemilang yang sehat dan prospektif.